Jiang Wanyu. Tuan Mudasi, aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Aku harus mencari cara untuk mengandung anak si Jingmu. Hanya dengan cara ini, Zichuan bisa diselamatkan. 6 tahun yang lalu. Kamulah yang ingin menceraikanku. Sekarang kamu datang memohon bantuanku. Apakah kamu pantas? Tuan Mudasi, selama kau bersedia membantuku, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. The film was translated and narrated by M Media. Bicaralah. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Aku mohon padamu. Tidurlah denganku. Bagaimanapun juga kau adalah mantan istri Tuan Mudasi. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu dengan penampilanmu saat ini? Apakah kau bahkan pantas Tuan Mudasi tidur denganmu? Tepat sekali. Jika kau butuh uang, kau bisa datang kepada kami. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Itu karena. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan si Jingmo tahu tentang keberadaan Zichuan. Kalau tidak, dia pasti akan mengambil Zichuan dariku. Bagaimana bisa? Kamu membutuhkan uang lagi. Ya. Aku butuh uang lagi. Jingmu, berhenti membuang kata-kata untuknya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tunggu, kamu. Pergi jadilah sasaran bagiku. Maka aku akan mempertimbangkannya. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanyu, bukankah kau punya nyali? Kenapa kau jatuh begitu rendah? Targetmu ini tidak memenuhi standar. Tuan Mudasi, aku masih bisa melanjutkan. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Hanya untuk merayu pria. Kamu tidak segan melakukan apapun, tapi aku tidak bisa menolaknya. Benar. Dulu demi dirimu, aku begitu rendah hati hingga aku bahkan menyerah pada diriku sendiri. Memohon Tuan Mudasi untuk menghargaiku. Aku tahu itu. Si Jingmo tidak akan pernah bisa memaafkanku. Bukankah kamu ingin aku tidur denganmu? Bersujud. Akui kesalahanmu. Dan aku akan memuaskanmu. Bukankah kamu benar-benar ingin aku tidur denganmu? Minta maaf. Mengapa aku tidak seharusnya meminta maaf?
Jika aku tidak pergi ke rumah sakit untuk menemuimu hari itu, apakah ibuku akan mengalami kecelakaan mobil? Tidak banyak waktu tersisa. Tidak ada yang penting. Menyelamatkan Zikuan itu penting. BBC. Aku minta maaf. Akulah yang menyebabkan kematianmu. Tolong maafkan aku. Sekarang. Apakah itu cukup? Jiang Wanyu, mengapa kamu mengakuinya? Betapa aku ingin mendengarmu mengatakan secara pribadi bahwa kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Wanyu, kamu benar-benar tidak tertolong lagi. Apakah kamu pikir aku akan tidur dengan orang yang membunuh ibuku? Kamu membiusku. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Si Jingmo, aku tidak punya waktu tersisa. Aku minta maaf. Kamu berani merencanakan sesuatu melawanku. Kamu mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Jangan pernah berpikir aku akan menyentuhmu. Tuan Muda Si, ini bukan lagi terserah padamu. Aku bertanya-tanya, apakah aku mengandung seorang anak? Jiang Wanyu. Dasar kau wanita sialan. Jingmo sudah mengusirmu. Dan kau masih berani kembali. Aku akan pergi sekarang juga. Nona Song, tolong lepaskan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk melahirkan anak Jingmo. Minum pil kontrasepsi ini sekarang juga. Aku tahu kamu akan memohon padaku seperti ini. Jadi kamu sakit. Dan kamu butuh uang. Bahkan 500.000 yuan. Aku butuh 500.000 yuan. Ambil kartu ini dan indahlah. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jiang Wanyu, ini semua adalah balasanmu. Tapi, mengapa hatiku sangat sakit? Apa yang kau lakukan? Jingmo berhati lembut. Aku tidak sebaik itu. Kau membunuh bibiku dan menjebak Jingmo. Biar ku pikirkan. Bagaimana kalau kau bersujud 100 kali sampai mengeluarkan suara? Baiklah. Aku akan bersujud. Aku harap Nona Song menepati janjinya. Pecahan-pecahan ini anggap saja sebagai ketulusan Nona Jin. Dua. Zichuan. Tunggu ibu.
Hanya demi sedikit uang. Kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Jiang Wanyui. Kau benar-benar membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Untungnya, si Jingmo muncul barusan. Aku mengambil kesempatan untuk memuntahkan pil kontrasepsi. Sehingga Song Mengmeng tidak mengetahuinya. Aku harap perutku bisa bekerja sama. Dan menyelamatkan si Chuan. Ibu, Zichuan, kau tidak boleh berlarian. Apakah kau mengerti? Kau kembali ke bangsal dulu. Ibu akan membelikanmu sesuatu yang enak nanti. Boleh? baiklah. Selamat datang Tuan Mudasi untuk inspeksi Anda. Jingmo, tunggu aku. Berhenti. Teman kecil, kamu menjatuhkan sesuatu. Terima kasih, Paman. Anak ini, mengapa dia sangat mirip denganku saat aku masih muda? Sama-sama. Bukan apa-apa. Paman, aku harus kembali ke bansalku sekarang. Ibu akan khawatir jika tidak bisa menemukanku. Sampai jumpa. Jati Jingmo menyukai anak-anak. Aku harus cepat melahirkan anak untuknya. Jingmo, ayo pergi. Ayahku, pasti setampan paman ini. Zichuan, lihat apa yang ibu belikan untukmu. Zichuan, Ibu, Zichuan, kemana kau pergi? ibu. Apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Dia belum datang menemuiku. Zichuan, ayah adalah seorang pelaut. Satu kali perjalanan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Kita harus bertahan sampai ayah kembali. Boleh? Baiklah. Sichuan, kamu harus bertahan sampai ayah kembali. Tuan Mudasi. Tuan Mudasi, ini adalah daftar subsidi triwulan ini untuk pasien rawat inap. Mohon dilihat. Zichuan. Ziching. Mengapa kamu melihat kamus? Sahabatku sedang hamil. Dia memintaku membantunya memilih nama. Katakan padaku, anak kita di masa depan. Bagaimana kalau kita menamainya Zichuan? Itu melambangkan vitalitasnya yang tak terbatas dan maju dengan berani. Baik. Apakah dia, anakku dan Jiang Wanyui? Tuan Mudasi. Tuan Mudasi. Pergi dan bantu aku selidiki informasi spesifik tentang anak ini. Ya, saya akan segera pergi. Aneh. Mengapa Jingmo perlu menyelidiki anak ini? Tidak mungkin. Untuk berjaga-jaga, aku harus mencari tahu dengan jelas hubungannya dengan Jingmo. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah kesukaanmu. Bubur telur pitan dan daging babi cincang. Apakah rasanya enak? Bagus. Kamu harus makan lebih banyak. Hanya dengan begitu kamu bisa memulihkan kesehatanmu. Ayah pasti akan senang. Benar. Dokter, Nona Jian. Saya sangat menyesal. Anda tidak bisa lagi tinggal di sini. Mohon pindah ke rumah sakit lain untuk perawatan. mengapa kita tidak bisa tinggal di sini lagi? Kami sudah membayar biaya rawat inap kemarin. Laporan forensik. Wanita sialan itu Jiang Wanyui. Ternyata diam-diam melahirkan anak Jingmo.
Suruh Jiang Zichuan segera diusir dari rumah sakit. Nona Song, ini, Cepat. Kalau tidak kau yang keluar dari rumah sakit. saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Mohon berkemas dan keluar sesegera mungkin. Jika tidak, kami harus mengambil tindakan paksa. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dokter, tolong beritahu saya. Siapa sebenarnya yang saya provokasi? Saya bisa pergi dan memohon pengampunannya. Dia adalah administrator senior di rumah sakit kami. Mobilnya mungkin masih ada di bawah. Anda harus bergegas dan mencoba. Baiklah, terima kasih dokter. Nyonya, saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung Anda. Tetapi saya meminta maaf kepada Anda. Anak saya sangat membutuhkan perawatan medis. Tolong jangan usir dia. Nyonya, Nyonya. Lebih baik jika anak itu mati. Menghemat masalah bagiku untuk melakukannya sendiri. Jalan. Nona. Nona. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu. Paman, tolong cepat selamatkan ibuku. Aku mohon padamu. Bukannya kami tidak mau menyelamatkannya, tapi Anda membuat marah wanita itu. Jika wanita itu bisa memaafkan Anda, saya bisa menyelamatkan Anda dan ibumu. Tante, berhenti. Nona Song, ada seorang anak mengejar di belakang kita. Tante, berhenti. Hentikan mobilnya. Masuklah. Tuan Mudasi, ini adalah informasi yang diberikan oleh rumah sakit. Mohon dilihat. Baik. Aku akan segera ke sana. Mobilnya sudah berhenti. Ada harapan. Nona Song, anak itu akhirnya menyusul. Haruskah saya turun dan menjemputnya? Terus jalan. Nona Song, anak itu hampir menyusul. Jika aku menyuruhmu jalan, maka jalan. Apakah kau masih menginginkan pekerjaan ini? Tante, aku pasti. Aku harus menyusulmu. Aku harus bertahan sampai ayah kembali. Jalankan lebih pelan. Kita harus membiarkan anak itu melihat harapan. Nona Song, anak itu mengenakan pakaian pasir. Berlari seperti ini tidak baik bukan? Jangan bagaimana jika terjadi sesuatu. Diam. Wanita itu pasti mendengarku. Aku punya harapan. Tandi. Tidak buruk. Lebih dari Jiang Wanyui. Tandi. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Mudasi, berkas anak ini. Jika Anda tidak akan melihatnya, saya akan menyimpannya sekarang. Dia. Ibunya adalah Jiang Wanyui. Katakan, dia adalah putraku. Cepat pergi ke rumah sakit. Zichuan. Di mana Zichuan? Dia mengejar mobil manajer rumah sakit kami. Zichuan, Zichuan. 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 Zichuan, bangun. Jangan menakuti ibu. Zichuan. Kau pingsan setelah berlutut sebentar saja. Putramu jauh lebih kuat darimu. Song Mengmeng, beraninya kau menyentuh Zichuan.
Aku akan melawanmu sampai mati. Wanita sialan, beraninya kau diam-diam melahirkan anak Jingmo, dan kau ingin melawanku sampai mati. Mati sana. Ibu, Zichuan cepat pergi. Cepatlah mengemudi. Cepat pergi. jangan menindas ibuku. Anak nakal yang mengerikan ini, beraninya kau menggigitku. Ibu. Ibu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jingmo, mengapa kau di sini? The film Jika was aku tidak datang, translated and Bagaimana mungkin narrated aku by bisa M menyaksikan Media. pemandangan yang begitu spektakuler? Kau salah paham padaku. Itu Jiang Wanyu. Dia mencoba memukulku dengan tongkat bisbol ini. Jika kau tidak datang, dia mungkin sudah memukulku sampai mati. Mataku belum buta. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih Tuan Mudasi atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Ibu-ibu jelas terluka barusan. Mengapa kamu bilang kamu baik-baik saja? 6 tahun. Aku bahkan tidak tahu dia ada, dan aku tidak berani membayangkan apa yang telah diderita Jiang Wanyu selama ini. Pertemuan kembali keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Seharusnya menjadi momen yang paling mengharukan. Tapi saya tidak berdaya untuk meraih keindahan di depan mata saya. Zichuan, ayo kita pulang. Jingmo jelas membenci Jiang Wanyu. Jadi, mengapa dia tiba-tiba begitu mengkhawatirkannya? Oh tidak. Dia pasti tahu bahwa Jin Zichuan adalah anaknya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua usahaku sia-sia sekarang. Kami baik-baik saja. Cukup turunkan kami di persimpangan berikutnya. Dan itu sudah cukup. Mama, aku sangat takut barusan. Aku melompong. Paman, aku minta maaf. Aku mengotori mobil paman. Tidak apa-apa. Aku akan segera meminta seseorang membawakanmu pakaian baru. Siapkan 10 set pakaian anak-anak baru. Ukuran. Anda benar-benar tidak perlu. Dengarkan. Ini ukuran 140. Ukuran 140. Selain itu, siapkan 10 set pakaian wanita baru. Tinggi 168 cm dan berat 51 kg. Ukuran sepatu 37. Saya tidak menyangka dia masih mengingat semua ini. Tuan Mudasi kami benar-benar tidak membutuhkan ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai hari ini, pindah ke kediaman keluarga Si. Tidak, anak itu masih perlu dirawat di rumah sakit. Aku akan mencarikannya dokter terbaik untuk perawatan di rumah. Kami benar-benar tidak membutuhkan itu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Sichuan bukan anakku, aku tidak akan membiarkanmu pindah ke sini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah ayahku. Bagaimana dia bisa tahu? Begitu banyak pakaian baru. Mama, bolehkah aku memakai semua pakaian ini? Apakah aku tidak perlu memakai pakaian rumah sakit lagi? Zichuan sudah lama tidak sebahagia ini. Ya, kamu bisa. Cepat berterima kasih pada paman. Terima kasih, paman. Sichuan pantas mendapatkan semua ini. Jiang Wanyu, kamu adalah orang yang menunda Sichuan selama bertahun-tahun.
Tante Wang. Bawa Sichuan untuk memilih pakaian yang cocok. Aku sudah mengundang dokter internasional paling terkenal untuk datang berkonsultasi. Lihat apa yang cocok untuk dimakan Sichuan dan minta kepala pelayan mengatur menu harian. Ya Tuan Muda Si, mohon yakinlah, aku pasti akan menjaga Tuan Muda Zichuan dengan baik. Si Qingmu, mengapa kamu berpikir Zichuan adalah anakmu? Aku sudah melihat catatan medisnya. Dia adalah putramu. Menghitung mundur berdasarkan tanggal lahir. Dia bukan anakku. Anak siapa lagi dia? Jiang Wenyue. Aku tidak pernah berpikir kamu bisa begitu kejam. Sampai memisahkan kita ayah dan anak selama bertahun-tahun ini. Jika saya memberitahu Anda saat itu bahwa saya hamil, apakah Anda akan mempertahankan Sichuan? Kamu temani Sichuan sebentar dulu. Setelah kondisinya stabil, dia akan diadopsi atas namaku. Tidak mungkin, Zichuan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari saya. Memiliki ibu yang begitu jahat dan kejam, serakah akan kesombongan, dan egois. Adalah aib bagi Sichuan. Apakah Anda begitu yakin? Zichuan adalah anak Anda. Apa maksudmu dengan itu? Itu berarti, saya tidak hanya menjadikan Anda sebagai sugar daddy saat itu. Aku akan mengatur tes paternitas. Tunggu saja. Jika kamu berani menipuku, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Mungkin si Jingmo benar. Saya seharusnya tidak memonopoli Sichuan secara egois. Saat itu, apakah saya benar-benar membuat kesalahan? Zichuan, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Mama aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini. Memakai pakaian The selembut ini. film was translated Atau bermain and dengan mainan narrated semenyenangkan by ini. M-Media. Mama, apakah paman si benar-benar ayahku? Zichuan, kalau begitu, apakah kamu suka di sini? Ya, aku menyukainya. Jika kamu harus berpisah dari ibu, apakah kamu mau? Mama, apakah Sichuan melakukan kesalahan? Apakah Mama meninggalkan Sichuan? Mama, aku tidak bisa meninggalkan Mama. Aku lebih baik sakit dan mati daripada meninggalkan Mama. Zichuan, jangan menangis. Ibu tahu. Ibu sudah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kamu pasti akan sembuh. Ibu juga akan bekerja keras untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Kalau begitu, haruskah kita berkemas sekarang dan meninggalkan tempat ini? Baiklah. Zichuan, Sichuan tiba-tiba pingsan. dokter berkata, itu karena Zichuan menghentikan perawatannya kemarin. Dokter, apa yang terjadi pada Zichuan? Anak itu saat ini menderita kehilangan darah yang parah dan membutuhkan transfusi darah. Situasi spesifiknya masih memerlukan observasi. Ambil milikku. Tuan Muda Si, silakan ikut saya dulu. Dia tidak bisa. Mengapa aku tidak bisa? Bukankah kamu bilang, Sichuan bukan anakku? Tuan Muda Si pada dasarnya menderita anemia. Jika dengan menyelamatkan Sichuan, sesuatu terjadi pada Anda, kami ibu dan anak tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Dokter, Zichuan tidak memiliki golongan darah langka. Saya merepotkan Anda. Bisakah Anda mengambil darah dari bank darah? Anda pergi bayar tagihan dulu. Saya akan segera menelepon bank darah. Terima kasih dokter. Lakukan tes paternitas antara Sichuan dan aku. Cepatlah. The film was translated and Di mana narrated ibuku? by M-Media. Ibumu dia. Kamu orang jahat. Pasti kamu. Kamu.
yang tidak mengizinkanku bertemu ibuku. Sichuan. Ibu hanya pergi membelikanmu makanan. Kamu. Apakah kamu sangat khawatir karena tidak melihat ibu? Mama adalah orang terbaik di dunia. Dan orang yang paling mencintaiku. Kamu tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Kalau begitu bisakah kamu menceritakannya padaku? Penyakitku membutuhkan banyak biaya. Dan Mama harus merawatku. Jadi Mama akan menemaniku. Sambil membuat kerajinan tangan. Tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Mengapa dia tidak bisa? Nama terlalu banyak menenon. Dan matanya mengalami masalah. Selama beberapa waktu dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan terus menangis. Dokter berkata jika ini terus berlanjut, matanya akan mengalami kerusakan. Kemudian, Mama beralih lagi ke pekerjaan manual. Memiliki ibu sejahat dan sekejam dirimu, sia-sia dan serakah akan kesombongan, dan egois, adalah aib bagi Sichuan. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun ini, kesulitan publik regional, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal-hal seperti itu saat itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menebusnya sekarang. Tuan Mudasi. Nona Song, ini adalah apa yang diminta Tuan Mudasi. Tes paternitas. Kau. Tentu saja aku tahu. Inilah yang Jingmo inginkan. Pergi dan ubah hasil tes paternitas ini agar menjadi tidak ada hubungan medis. Nona Song ini. Baiklah. Saya mengerti. Tuan Mudasi. Hasil tes paternitas sudah keluar. Sichuan. Ternyata bukan anakku. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu melakukan perselingkuhan. Beraninya kamu mempermainkanku seperti ini. Tuan Mudasi. Jiang Zichuan. Apakah Anda masih akan merawatnya? Entah dia The anakku film was atau bukan. translated Apa hubungannya and dengan narrated merawatnya? by M Keluar. Media. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu setelah menikah denganku, tidur dengan pria lain. Bukankah kamu kotor? Saya belum sempat melakukan apapun. Mengapa sampai seperti ini? Ya. Zichuan memang bukan anakmu. Sekarang, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Dan aku dengan bodohnya berpikir. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar tidak lebih dari orang yang kotor. Jiang Wenyue. Beraninya kau mengkhianatiku. Bersiaplah menghadapi balas dendamku. Saya si Jingmo selalu membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Mengapa hidupku
Begitu sulit. Mami. Mami, ada apa? Demi si cuan. Aku harus bertahan. Mami adalah orang terbaik di dunia. Dan orang yang paling mencintaiku. Kamu tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Tuhan. Aku ingin kau secara pribadi menangani sesuatu untukku. Apapun yang terjadi, aku harus demi si cuan. Bekerja keras. Tuan Linin Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Si. Anda adalah Jiang Wanyukan. Saya di sini untuk memandu Anda melalui proses orientasi kerja. Terima kasih. Lin Lin, kemari sebentar. Liu Huini Kepala Departemen Medis Perusahaan Si. Manajer Liu, apa instruksi Anda? Bagaimana situasinya? Dia adalah pekerja kebersihan baru kami. Mungkin Anda belum diberitahu. Semudah ini, bisakah dia menanganinya? Aku benci orang-orang modern ini. Anak muda yang tidak termotivasi. Masih sangat muda. Kenapa jadi petugas kebersihan? Ikut aku. Persyaratan di perusahaan si kami sangat ketat, kau tahu. Setiap sudut dan celah harus diseka hingga bersih. 3 lantai ini, semuanya milikmu sekarang. 3 lantai. Bukankah kau bilang, hanya ada 1 lantai? Jika kamu bisa melakukannya, lakukan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka pergilah. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Jingmo. Halo, saya Jiang Wanyui. Halo. Wanye sedang ada masalah di rumah. Jadi dia tinggal bersama kita sementara waktu. Ajak dia untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Baiklah. Aku akan mengantarmu berkeliling. Ibu, kalau begitu aku akan mengajaknya berkeliling dulu. Jiang Wanyue. Kau dulunya begitu bersinar. Sekarang kau menjadi seperti ini. Bukankah ini perbuatanmu sendiri? Zichuan. Aku tidak mungkin benar-benar hamilkan.
Halo Nyonya, boleh saya tanya obat apa yang Anda butuhkan? Bisakah kau mengambilkan beberapa merek tes kehamilan yang berbeda? Apakah ini terlihat baik-baik saja? Ya, Aku akan segera kembali. terima kasih. Bukankah itu Jiang Wanyu? Apa yang baru saja dibeli wanita itu? Itu adalah privasi pribadi. Katakan padaku, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Dia membeli alat tes kehamilan. Mungkinkah Jiang Wanyu hamil? Aku harus segera memberitahu Jingmo. Apa yang Jingmo lakukan larut malam? Mengapa dia menutup teleponku? Jingmo, Fuhan, kamu gila. Aku sedang kesal sekarang. Jangan ganggu aku. The Bagus film was sekali. translated and narrated Zichuan by selamat. M-Media. Jiang Wanyui. Kemarin aku menginstruksikanmu untuk membersihkan lantai 3 secara menyeluruh. Kamar mandi di lantai 3. Kenapa tidak dibersihkan? Saudari Liu, ini salahku. Kemarin, ketika aku pergi ke lantai 3 ada toilet pria yang terkunci dari dalam. Aku menunggu lama, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Jadi itu sebabnya. Sudah kubilang perusahaan Si tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Orang sepertimu tidak pantas bekerja di perusahaan Si. Direktur Liu, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Aku menyuruhmu pergi. Jetty, kamu harus pergi. Aku yang membuat peraturan di sini. Betapa sombongnya dirimu. Kenapa aku tidak tahu bahwa perusahaan sekarang dijalankan oleh staf Departemen Kebersihan? Mungkinkah ini adalah perusahaan si Jingmo? Dia bahkan pernah bilang ingin membalas dendam padaku sebelumnya. Ini buruk sekarang. Tuan muda Si, kenapa Anda di sini? Hanya lewat. Dia baru mulai kemarin. Dan dia dipecat hari ini. Apakah persyaratan perusahaan kita setinggi itu? Tidak, aku hanya merasa bahwa kemampuannya terlalu buruk. Dia masih sangat muda. Namun dia bahkan tidak bisa membersihkan dengan benar. Dia tidak pantas bekerja di perusahaan si kita. Itu tidak benar. Aku memang melewatkan lantai 3 kemarin. Khususnya satu toilet di lantai 3. Itu terkunci dari dalam. Dan aku menunggu lama. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Itu sebabnya aku. Setiap lantai di situ ditugaskan 5 petugas kebersihan menyalahgunakan wewenang untuk menindas pendatang baru. HRD. Bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Ya Presiden. Tidak, Tuan Muda Si, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Muda Si. Kau. Mengapa kau membantuku? Hanya menjaga ketertiban perusahaan. Kau ini siapa? Kau pikir kau pantas mendapatkan bantuanku? Jiang Wanyui ini benar-benar punya keterampilan hebat. Tuan Muda Si benar-benar membelanya. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu Meng Meng tentang masalah ini. Aku adalah bibinya. Dia pasti akan membantuku. Meng Meng, aku. Ada sesuatu. Aku merasa aku benar-benar harus memberitahumu tentang ini. Si brengsek Jiang Wanyui ini ternyata mengejar Jingmo sampai ke perusahaan. Aku akan mengoyak kulitmu. Jiang Wanyui, apa kau punya mata? Apa The kau film tidak was tahu? translated Ini adalah and makanan yang kubawa narrated untuk by Jingmo. M-Media. Nona Song, kau menabrakku lebih dulu. Omong kosong. Apa kau menyarankan bahwa aku berdebat dengan seorang petugas kebersihan sepertimu? Saya berdebat.
Aku tidak boleh membiarkan Song Mengmeng menyadari bahwa aku hamil. Kalau tidak, dia akan menyakiti anak di perutku. Jieng Wanyui, dengarkan aku baik-baik. Jika kau berani mendekati Jingmo lagi, aku punya banyak cara untuk membunuhmu dan anakmu yang malang itu juga. Aku tidak. Lepaskan aku, Ada apa? Wanyui. Maafkan aku cepat bangun. Jingmo, aku membawakan makan siang untukmu. Tapi, Wanyo tidak sengaja menjatuhkannya. Aku baru saja menyuruhnya untuk tidak mengambilnya. Dia bersikeras untuk mengambilnya. Jiang Wanyo wanita malang ini, mungkinkah dia hamil? Tidak, aku harus memverifikasi ini. Makanan ini juga cukup sia-sia. Bagaimana kalau aku berikan saja ini padamu? Ada apa? Kau tidak hamil anak seseorang kan? Kau tidak bisa memakannya kan? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan mereka tahu aku hamil. Dia adalah satu-satunya garis keturunan Sichuan. Aku harus melindunginya dengan baik. Cukup. Makan dengan sangat tidak sedap dipandang. Jingmo. Wanyui, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu butuh bantuan? Aku baik-baik saja. Wanyui, aku lihat kamu muntah terlalu parah. Bagaimana kalau kamu mengambil cuti dan beristirahat? Bagaimanapun juga kesehatan itu penting. Aku baik-baik saja, terima kasih semuanya. Silakan kembali bekerja dulu. Jiang Wanyuk muntah-muntah separah ini. Kemungkinan besar dia hamil. Aku juga berpikir begitu. Sama seperti kakak perempuanku. Ketika dia pertama kali hamil, dia persis seperti dia. Muntah dengan parah. Jangan pernah berpikir untuk membiarkanku menyentuhmu. Tuan muda sih. Itu bukan urusanmu. Jingmu, kamu akhirnya menjawab panggilanku. Aku melihat Jiang Wanyu hari itu pergi membeli alat tes kehamilan. Itu bukan anakmu kan? Apa kau bilang? Jiang Wanyu hamil. Mungkinkah itu terjadi malam itu? Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Masih menunggu. Hasilnya akan tersedia besok. Jiang Wanyu hamil. Karena ada kemungkinan bahwa itu anak Jingmo. Maka, jangan salahkan aku. Tolong aku. Carikan beberapa orang. Aku meminta kalian berdua datang ke sini, karena aku ingin meminta kalian melakukan sesuatu untukku. Dahulu, kala ada sebuah gunung. Di gunung itu, ada sebuah kuil. Di kuil itu, ada seorang biksu senior. Bercerita kepada seorang biksu junior, Jiang Wanyu, kau memang ada di sini. Paman dan bibi, mengapa kalian di sini? Wanyu, kami akhirnya menemukanmu. Kita belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku? Wanyu, orang tuamu meninggal lebih awal. Sebagai ketua, adalah tugas kami untuk menjagamu. Kami bahkan sudah menemukan seorang pria untukmu. Dia adalah pengantin pria pertama kali. Dan dia peduli pada keluarganya. Kamu, cepatlah, dan daftarkan pernikahanmu dengannya. Beraninya kalian.
menyebut diri kalian tetua. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kalian peduli padaku? Uang kompensasi orang tuaku, semuanya kalian ambil. Sekarang kalian masih ingin aku menikahi seseorang. Jangan harap, itu bukan urusanmu. Kau harus pergi hari ini, mau tidak mau. Paman, cepat selamatkan ibuku. Kalian semua siapa? Rumah sakit bukanlah tempat bagi kalian untuk membuat masalah. Dokter, apa yang terjadi? Dia sudah bertunangan dengan orang lain sejak lama. Bukankah dia melarikan diri? Itu sebabnya kami datang mencarinya. Karena ini adalah masalah keluarga, maka selesaikan dengan cepat. Jangan ganggu pasien lain. Zichuan, sudah waktunya untuk perawatanmu. Tidak, aku ingin tinggal bersama Mami. Zichuan, kau ikut paman dulu. Ibu akan datang mencarimu nanti. Boleh. Baiklah, Zichuan, ayo pergi. Paman, bisakah saya meminjam ponselmu? Jingmo. Halo Paman Si, bisakah Anda pergi melihat keadaan Mami saya? Saya sedikit khawatir. Tunggu sampai paman si kembali. Kenapa kau mengambil ponselku? Aku baru saja melihat bahwa ponselmu sedikit kotor dan membantumu membersihkannya. Jieng Wanyui. Ini adalah konsekuensinya. Karena melawanku demi seorang pria. Bersikaplah masuk akal dan ikutlah bersama kami. Aku tidak mau The ikut film was denganmu. translated Kalau begitu jangan and salahkan kami. narrated by M Karena Media. bersikap tidak sopan. Apa yang kalian lakukan? Aku hamil. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kau hamil lagi. Lihat saja, kami tidak akan membiarkanmu mempertahankan anak di perutmu. Minggir. Lepaskan aku. Wahia Jingmo, orang tuaku bilang, mereka ingin kau datang ke rumahku untuk membahas pernikahan kita. Aku ada rapat yang harus dihadiri nanti. Jingmu, Kalian berdua bicara saja. Apa? Sichuan benar-benar anakku. Tentang apa panggilan itu? Tuan Mudasi. Zichuan baru saja menelepon. 2 orang datang mencari Nona Jian. Mengatakan, mereka ingin dia kembali dan menikah. Apa? Aku akan segera ke sana. Bersikaplah yang baik. Obatnya sudah ditemukan. Pegang dia, dasar perempuan celaka ini. Buka mulutmu, buka mulutmu. Buka mulutmu untukku. Apa yang kau lakukan? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar. Jangan ikut campur dalam urusan kami. Cepat pergi. Aku mengerti. Kamu yang menghamilinya. Pria liar itu kan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja akan berurusan dengan anak terkutuk ini. Dengan wewenangmu, kau berani menyentuhnya. Kenapa kami tidak bisa? Kami adalah walinya. Orang tuanya sudah meninggal. Masalah pernikahannya diputuskan oleh kami. Lihatlah dirimu berpakaian begitu rapi. Perut Jiang Wanyui. Ternyata dibesarkan olehmu. Mengenai masalah ini, kami belum selesai denganmu. Anak di perutku. Bukan anaknya. Apa yang ingin kau lakukan? Kami sudah menemukan Jiang Wanyun, pasangan nikah yang sangat baik. Dan kami sudah menerima uang mahal. Dia harus menikah dengannya. Janin ini hari ini harus dipertahankan. Jiang Wanyun itu naif. Kamu menipunya untuk tidur denganmu? Kurasa, kita harus memanggil polisi saja. Suami. Jangan membuat keributan besar. Melihatmu, pakaian dan penampilanmu, kau terlihat seperti orang kaya juga. Bagaimana kalau begini, kau beri kami sejumlah uang ganti rugi, dan kami akan mengakhiri masalah ini. Kau mau uang? Tidak. Baiklah. Kau tidak tahu diri ya? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Suami. Telepon polisi. Kami akan menuduhnya melakukan pemerkosaan. Anak di dalam kandungan Jiang Wanyui adalah buktinya. Saya ingin melihat
Bagaimana dia menyangkalnya? Tuan Mudasi, mengapa Anda datang sendiri? Untuk masalah sekecil ini, Anda hanya perlu menyerahkannya kepada saya. Direktur, siapakah ini? The film Ini was adalah tuan muda dari keluarga translated Si dari and ibu narrated kota. by M. Media. Dan juga investor di rumah sakit kita. Di antara kalian semua, apakah ada kesalahpahaman? Salah paham. Tuan Mudasi. Ini semua salah kami karena buta. Kata-kata yang baru saja kami ucapkan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya tidak pernah menyangka, Wanyu kami begitu diberkati. Bahwa dia benar-benar menjadi milik Tuan Mudasi, wanita. Wanyo anak ini. Seharusnya memberitahu kami lebih awal. Maka semua ini tidak akan terjadi. Kami akan kembali sekarang juga. Dan menolak perjodohan ini. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pergi. Pemaksaanmu terhadap Wanyui sudah merupakan tindak pidana. Direktur, kirim mereka ke kantor polisi. Ya. Pergi. Wanyui. Wanyu. Biar aku oleskan obat padamu. Tidak perlu. Apakah kau merasa tidak nyaman di suatu tempat? Apakah bayinya sehat? Adakah sesuatu yang ingin kau makan? Aku akan pergi membelikannya untukmu. Jika ibu tidak mengalami kecelakaan itu saat itu. Hasil untuk si Jingmu dan aku sekarang. Mungkin berbeda. Wanyui. Aku mengerti Jingmo. Bukan berarti dia tidak menyukaimu. Dia hanya salah paham padamu. Eyo, dengarkan ibu. Kenakan gaun tidur ini. Ibu ingin menggendong cucu laki-laki. Jingmu, kau kembali. Siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti itu? Berpakaian sangat buruk. Cepat ganti pakaian. The film was translated and narrated by M. Media. Ingat, kaulah yang memprovokasiku lebih dulu. Kenapa kau berbohong padaku? Mengatakan si Chuan bukan anakku. Apakah kau takut? Aku akan membawanya kembali ke keluarga Si dan memisahkan kalian berdua. Jangan khawatir. Seorang anak membutuhkan kehadiran ibunya. Prinsip ini, aku menyadarinya. Aku tidak akan membiarkanmu berpisah. Dia menyatakan, apakah si Jingmo akan menikahiku lagi? Si Chuan dan anak di perutmu. Keduanya adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab atas mereka. Tapi, jangan salah paham. Aku akan membiarkanmu menjadi ibu dari anak itu hanya sebatas nama. Mengenai hal lainnya, kau tidak perlu memikirkannya secara berlebihan. Hal-hal tertentu tidak akan kumaafkan darimu. Benar. Ini adalah si Jingmo yang kukenal. Dia jelas tahu segalanya. Apa yang masih kuharapkan? Tuan Mudasi, yakinlah. Aku tahu tempatku. Aku tidak akan bergantung padamu. Pindahkan siswan ke bangsal VIP. Dia adalah putraku. Dia membutuhkan perawatan dokter 24 jam. Ya Tuan Mudasi, saya akan mengaturnya segera.
Mami. Mami, Paman Si, apakah dia benar-benar ayahku? Aku punya ayah sekarang. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi anak tanpa ayah. Jika seseorang menggertakku nanti, aku juga punya ayah untuk melindungiku sekarang. Setelah bertahun-tahun ini, keinginan terbesar si Chuan hanyalah untuk memiliki seorang ayah. Wanyui, Mami bangunlah. Wanyui. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Jiang pingsan karena kekurangan gizi jangka panjang, ditambah dengan kehamilan, menyebabkan kelelahan fisik. Jika ini terus berlanjut, janin di dalam kandungannya akan sulit diselamatkan. Berikan dia yang paling mahal dan larutan nutrisi terbaik. Juga, tolong minta perawat terbaik rumah sakit untuk menjaganya. Ya, Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau lapar? Aku merebus bubur untukmu. Si Jingmo jarang menunjukkan perhatian seperti itu pada seorang wanita. Mungkin dia masih memiliki beberapa perasaan padaku. Aku tidak mau meminumnya. Dokter bilang kau kekurangan gizi dan baru saja pingsan. Kau belum boleh mengonsumsi tonik berat. Bubur ini ditambahkan The daging film was sapi translated yang sangat and cocok untuk narrated tubuhmu. by M. Jangan keras Media. kepala. Ayolah. Aku benar-benar tidak mau meminumnya. Jiang Wanyui, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menjagamu. Apalagi yang kamu inginkan. Aku bisa sejauh ini demi anak itu. Tidak bisakah kamu minum sedikit bubur demi anak itu? Jadi, kau bersikap begitu baik padaku hanya karena aku hamil. Apalagi, Benar. Bagaimana mungkin si Jingmo mencintaiku? Semua yang dia lakukan menyakitiku tanpa ampun. kamu jadilah sasaran untukku. Dan aku akan mempertimbangkannya. Jingmo, aku baru saja mempelajari teknik pijat baru secara daring. Biarkan aku memijatmu. Jiang Wanyui. Sikap menjilat ini benar-benar menjijikkan. Jika si Jingmo benar-benar mencintaiku, bagaimana mungkin dia tega menyakitiku lagi dan lagi? Jiang Wanyui, kau tidak boleh bodoh lagi. Kau tidak boleh menyimpan ilusi lagi tentang si Jingmo. Terima kasih Tuan Muda Si atas perhatian Anda. Dan terima kasih Tuan Muda Si karena telah mengatur bangsal VIP untuk si Chuan. Tapi kebaikan Anda, kami tidak bisa menerimanya. Apa maksudmu? Saya minta maaf karena membiarkan Tuan Muda Si salah paham. Anak di dalam kandunganku bukan anak Anda. Anak siapa sebenarnya itu? anak itu milikku. Lin Chenxi cinta pertama Jiang Wanyui. Chenxi, Anak di dalam kandungan Wanyu adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab padanya. Aku juga akan menjaga Zichuan dengan baik. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah mendengar Wanyui menyebutmu? Namaku Lin Chenxi. The film was Wanyu dan aku translated tumbuh and bersama sejak kecil. narrated by M. Aku Media. baru saja kembali ke negara ini. Kamu bilang anak itu milikmu. Bukti apa yang kamu miliki? Ini adalah laporan pemeriksaan prenatal yang kubawa menemani Wanyu sebelumnya. Di dalamnya tertulis dengan jelas waktu dan hitungan minggu kehamilan Wanyu. Tuan Muda Si Anda bisa melihatnya. Dengan kata lain, Wanyu mengandung anakku ketika dia pergi menemui Tuan Muda Si. Saat itu aku sedang di luar negeri untuk urusan bisnis. Wanyu tidak bisa menemukanku. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain mendatangimu. Apakah yang dia katakan benar? Anak siapa sebenarnya yang ada di perutmu?
Aku... Halo, Tuan Mudasi ini buruk. Tuan besar sakit parah, dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. masalah ini. Aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Chenxi. Terima kasih karena telah membantuku barusan. Wanyu, semua yang baru saja aku katakan adalah benar. Aku diam-diam memperhatikanmu selama bertahun-tahun ini. Aku tahu segalanya tentangmu. Aku yakin, aku pasti akan bekerja keras untuk melindungi kamu dan anakmu. Kau jangan bercanda. Wanita sepertiku, orang lain lari menjauh, apalagi mendekat. Semua yang kukatakan barusan adalah benar. Aku tahu bahwa bagimu, ini sedikit mendadak, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Enya, Halo, Nona Song. Tuan Mudasi mengatur agar saya datang. Lihat, pelayan Li. Kau mengambil uangku. Yang berarti kau milikku sekarang. Apa kau pikir? Kau seharusnya datang malam ini. baiklah, saya mengerti. Saya mengerti. Anak di perutmu harus mati. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Wanyu, Wanyu. Apakah aku sudah melahirkan? Di mana anakku? Di mana anakku? Maafkan aku, Wanyu. Aku gagal menjaga dengan baik kau dan anak itu. Ketika kami menemukanmu, air ketubanmu sudah pecah. Kami hanya bisa melahirkan prematur. Sang, Anak, anakku akan baik-baik saja. Anakku akan baik-baik saja. Anakku akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Wanyu, maafkan aku, Wanyu. Meskipun anak itu tiada darahnya, Zichuan telah disembuhkan. Zichuan saat ini sedang dioperasi. Kau harus menguatkan dirimu. Zichuan masih menunggumu. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan bayi itu. Dia bahkan belum datang ke dunia ini. Dia seharusnya tumbuh sehat dan bahagia. Ini semua salahku. Maafkan aku, Wanyu. Aku pasti akan membalaskan dendammu dan anak itu. Chenxi. Aku ingin memberikan anakku pemakaman. Meskipun itu adalah penebusan dosa kepadanya. Baiklah. Mengenai pemakaman, aku yang akan The film mengurusnya was selama waktu translated ini. and Kau harus narrated by beristirahat M dan pulih Media. dengan baik. Kau tidak pantas menghadiri pemakaman anakku. Keluar. Wanyu, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Malam itu kakek sakit parah. Aku harus pergi. Aku mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkannya. Malam itu kau berjanji padaku bahwa kau akan pergi menyelamatkan Wanyu. Di mana kau? Hari ini, aku akan memukuli orang yang tak berperasaan dan tak punya hati ini sampai mati. Jangan pukul dia. Jangan kotori tanganmu. Si Jingmu, kau sama sekali tidak pantas menghadiri pemakaman anak itu. Tahukah kau bahwa pada saat Wanyu jatuh pingsan, dia masih percaya kau akan datang dan menyelamatkannya. Kau mengkhianati harapan Wanyu padamu. Si Jingmu. Aku tahu kau tidak peduli tentang anak di perutku. Tapi bagaimana dengan Zichuan? Zichuan adalah anakmu. Kau bahkan tidak peduli tentang hidup atau matinya. Wanyu, hari itu aku benar-benar mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkanmu. Bukankah dia pergi?
Aku tidak melihat pelayan Li. Aku hanya tahu bahwa, pada akhirnya, Kansi muncul dan menyelamatkanku. Sisi baik dari kemalangan ini adalah bahwa, darah tali The pusat film was menyelamatkan Sichuan. translated and Kalau tidak- narrated by M. Media. Kalau tidak, kau akan kehilangan 2 anak. Wang Yui. Aku tidak tahu bahwa Song Mengmeng melakukan begitu banyak hal kejam padamu. Aku pikir kalian hanya bertengkar biasa. Jika aku ingat dengan benar, setiap kali Song Mengmeng menyerang Wanyu, metodenya mematikan. Si Jingmu, kau sangat memihak tunanganmu, bukan? Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Song Mengmeng, bahwa kau tidak peduli dengan nyawa Zichuan sama sekali? Sichuan adalah anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lin Qinshi. Berhenti memfitnahku di depan Wang Yui. Aku benar-benar berharap aku tidak punya ayah sepertimu. Sichuan. Tidak seperti itu. Dia memfitnahku. Si Jingmo, kau tidak pantas menyentuh anakku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul dalam hidup kami lagi. Keluar. Wanyu, Song Mengmeng melakukan hal seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku sudah lama bersiap di pernikahan dia dan si Jingmo. Aku akan memberinya hadiah balasan yang mewah. Terima kasih. Jingmo, ada apa? Kulihat kau terlihat sedikit tidak senang. Jika bukan karena kesehatan kakek yang memburuk dari hari ke hari, aku pasti tidak akan mengadakan perjamuan pertunangan ini denganmu, Song Mengmeng. Apa yang sudah kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu? Aku. Jieng Wanyui. The film was translated and narrated by M. Media. Para penjaga keamanan di pintu masuk. Untuk apa sebenarnya mereka dibayar? Membiarkan sembarang orang masuk. Para penjaga, usir dia dari sini. Hari ini adalah hari bahagia bagi Tuan Mudasi dan Nona Song. Sebagai mantan istri Tuan Mudasi, aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Bawa dia ke sini. Kau katakan sendiri pada mereka. Tuan Mudasi, Nona Song memberi saya uang untuk menghentikan saya menyelamatkan Nona Jian. Saya tahu saya salah. Tuan Mudasi, mengingat saya telah bersama keluarga Si selama bertahun-tahun. Tolong ampuni saya. Kau bicara omong kosong. Itu dia. Tidak. Tidak seperti itu. Itu adalah Jiang Wanyui. Dia menyuap kepala pelayan ini untuk menjebakku. Aku juga punya bukti untuk membuktikan bahwa Song Mengmeng membunuh anak di rahimku. Ini adalah rekaman pengawasan dari pintu masuk Zihua Yuan malam itu. Saya tidak pernah menyangka Nona Song menjadi orang seperti itu, bahkan tidak menyisakan seorang wanita hamil. Aku minta maaf. Aku gagal tiba tepat waktu. Menyebabkan kamu kehilangan anak itu. Justru karena kelonggaranmu yang membunuh anak keduamu. Si Jingmo, kau akan hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu. Apa? Bukankah kamu bilang saat itu? Bahwa aku berbohong padamu hanya untuk memastikan anak itu lahir dengan selamat. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar, secara pribadi, membunuh anakku sendiri. Si Jingmo, aku berbohong padamu hanya untuk bertahan hidup dan melahirkan anak itu. Malam itu aku menderita setiap penghinaan. Aku pikir kau akan datang dan menyelamatkan kami. Aku menunggu sampai akhir. Tapi, apa yang kutunggu? Mengapa jadi seperti itu? Mengapa jadi seperti itu? Itu adalah aku yang secara pribadi membunuh anakku. Jika kau masih punya hati nurani, maka buatlah pelaku yang membunuh anak itu membayar harganya.
The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanyui. Dalam rekaman pengawasan, mungkin tidak terekam betapa bejatnya penampilanmu hari itu kan? Bagaimana kalau semua orang menonton apa yang kurekam saja? Lepaskan kakak Wanyui. Siapa bilang tubuh wanita hamil? Tidak menarik. Keluar. Wanita celaka. Ya Tuhan, bahkan ada videonya. Ya Tuhan, bahkan ada videonya. Nona Song benar-benar terlalu kejam. Nona Song benar-benar terlalu kejam. Dia bahkan tidak menyisakan wanita hamil. Dia bahkan tidak menyisakan wanita hamil. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jiang Wanyui, hari ini kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Dan kau sendiri yang menghancurkan kepolosanmu sendiri. Aku ingin lihat Jingmu melihatmu seperti ini. Apakah dia masih akan menyukaimu? Semua orang melihat bahwa akulah yang dipermalukan. Yang seharusnya merasa malu adalah Song Mengmeng. Tepat sekali. Nona Song ini biasanya terlihat lembut dan baik hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya untuk menikah ke dalam keluarga si. Dia bahkan tidak menyisakan seorang wanita hamil. Nona Song, Anda salah dalam masalah ini. Anda menyebabkan Nona Jiang kehilangan anaknya. Anda seharusnya menyerahkan diri kepada polisi. Kau, Song Mengmeng. Jadi kamu sudah tahu, anak di perut Wanyu adalah anakku. Dan kemudian kamu membunuhnya. Benarkah itu? ya. Aku jelas adalah tunanganmu. Bagaimana mungkin aku mengizinkan anak itu hidup? Jingmo, aku sangat mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya sama sekali? Kenapa? Kenapa kau memikirkannya begitu lama? Mengapa? Oleh karena itu, kau menggunakan cara-cara yang tidak bermoral, bahkan tidak menyisakan ibu si Jingmo. Apa yang kamu katakan? Kecelakaan mobil Bibi bukanlah kecelakaan. Bantalan remnya telah dirusak. Ini buktinya. Lihatlah baik-baik. Tidak. Song Mengmeng. Cintamu membuatku muak. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Sisa hidupmu, kamu bisa membusuk di penjara. Jingmo. Jiang Wanyu yang menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membuatnya membayar harganya. Wanita celaka, matilah. Chensi, Aku sudah menelepon polisi. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, simpan itu untuk polisi. Jingmo. Kau berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wanyui. Aku tahu aku salah. Akulah yang menyebabkan kematian anak itu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku untuk The itu. film was translated Tapi aku akan and menunggu. narrated by M Media. Aku akan menunggu sampai hari kamu memaafkanku. Beberapa hari kemudian, Dokter bilang kau hampir pulih. Kau tidak perlu menjagaku seperti ini. Dulu kau selalu yang merawatku. Sekarang kau terluka karenaku. Sudah sepantasnya aku merawatmu sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? aku ingin bertemu si Chuan. Apakah dia di rumah? Silakan pergi. Zikuan tidak ingin melihatmu. Wanyui. Aku adalah ayah si Chuan. Aku mohon padamu, biarkan aku melihatnya. Kau lihat. Bukan aku yang tidak mengizinkanmu melihatnya. Zikuanlah yang tidak ingin melihatmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan maaf dari Wanyui?
dan Sichuan. Si Jingmo tahu alamat rumahku. Aku takut dia akan terus datang mencari Zichuan. Zichuan akan berada di bawah tekanan psikologis. Aku ingin membawa Zichuan ke lingkungan yang berbeda. Untuk tinggal di tempat lain. Aku punya properti di daerah Laut Selatan. Mari kita pindah ke sana. Jika kita tetap di negara ini, si Jingmo pasti akan mengetahuinya. Di mana kita berada? Chen Si, kamu pernah keluar negeri sebelumnya. Bisakah kamu membawa Zichuan dan aku untuk tinggal di luar negeri? Aku masih punya beberapa tabungan. Baiklah, serahkan urusan visa imigrasi padaku. Ketika aku di luar negeri sebelumnya, aku membeli sebuah rumah. Jika kau tidak keberatan, Zichuan bisa tinggal bersamaku mulai sekarang. Baiklah. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku dengar kamu akan membawa Sichuan ke luar negeri. Ya. Apakah itu tidak diizinkan? Begitu banyak orang yang melihat. Apakah kamu tidak malu? Tapi aku malu. Wang Yui. Aku tahu aku salah. Kesalahanku sangat keterlaluan. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa Sichuan. Dia adalah hidupku. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Si Jingmo, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu banyak kesempatan. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Aku telah mengecewakanmu dan Sichuan. Tapi, selama kamu tetap di sini, aku pasti akan menebusnya dengan baik kepada kalian berdua. Aku pasti akan membiarkanmu melihat ketulusanku. Wang Yui. Mari kita menikah lagi. Kalimat itu. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Tapi sekarang sudah terlambat. Kita tidak punya masa depan bersama. Wang Yui, aku mohon padamu. Cintai aku sekali lagi. The film Si was Jingmo, translated jika bahkan and sekali saja narrated sebelumnya. by M. Hanya Media. sekali. Kamu menyayangiku, menghargaiku, atau melindungiku. Aku pasti akan berubah pikiran. Tapi, tidak pernah ada satu kali pun. Wang Yui, aku janji aku akan memperlakukan kamu dan Sichuan dengan baik mulai sekarang. Aku akan memberimu semua yang bisa kuberikan. Ya. Kamu adalah tuan muda ibu kota. Kamu bisa memberiku banyak hal-hal materi. Tapi si Jingmo, aku tidak mencintaimu. Tidak. Wang Yui, kamu tidak bisa meninggalkanku. Hei Tuan, di siang bolong. Apa yang kau coba lakukan pada Wanyo? Selama Wenyo belum meninggalkan negara ini, aku pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Apa yang menjadi milikku? Aku pasti akan mengambilnya kembali. Si Jingmo, Wanyu bukanlah sebuah objek. Dia hanya milik dirinya sendiri. Kenyataan bahwa kau bahkan belum menyadari hal ini, kau tidak akan pernah bisa memperbaikinya seumur hidup ini. Baiklah, ayo pergi. Tuan Mudasi, apakah Anda perlu diaturkan mobil untuk membawa Anda kembali beristirahat? Apakah ada pengaturan pekerjaan lain? Yang perlu dimasukkan ke dalam jadwal. Semuanya telah diselesaikan lebih awal dari jadwal. Anda telah bekerja lembur setiap hari belakangan ini. Anda perlu beristirahat dengan baik. Bagaimana kabar Wanyo dan Sichuan? Nona Jiang dan Tuan Muda. Saat ini keduanya sehat. Prosedur imigrasi sudah selesai. Tuan Mudasi. Apa yang terjadi padaku? Anda terlalu kelelahan. Tubuhmu tidak kuat menanganinya. Jadi kamu pingsan. Wang Yui tidak akan berubah pikiran. Apa yang masih kuharapkan? Hari ini adalah hari Wang Yui, dan Sichuan meninggalkan negara ini.
Aku harus pergi menemui mereka. Tuan Mudasi, mau kemana? The film was translated and narrated by M Media. Pada akhirnya aku tetap kalah, istri dan anak tercintaku. Aku akan membawa penyesalanku untuk mereka. Dan dengan tulus menunggu hari di mana mereka bisa memaafkanku.